Ayo. Mau di atas, mau di bawah? Olahraga. Yang lain kan sepeda. Kita layangan. Di atas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabur dong. Garuda Cat Factor boleh dikenalin satu-satu. Ya, saya sebagai ketuanya, namanya Opi. Di sebelah saya. Halo, saya Raju. Saya membantu untuk teknik skill. Di sebelah saya. Saya Yadi, membantu juga buat Garuda Cat Factor. Saya Tepi, anggota dari GKF. Saya Fadila, anggota GKF juga. Saya di belakang Eril, anggota GKF. Kebetulan tim Garuda Cat Factor ini baru-baru ini aja, karena emang semenjak COVID ini mulai layangan agak rame. Nah, dari situ baru terbentuk dari beberapa anak-anak yang di sekitaran Condet saya rangkul buat gabung. Awalnya cuman bergabung sebagian orang, ternyata dari sekian bertambah, ternyata kita bikin komunitas yang namanya Garuda Cat Factor. Kita terbentuk dari Garuda Cat Factor itu sebenarnya awal mula kita pakai nama GKF ya, Condet Cat Factor. Tapi karena ruang lingkupnya kalau pakai nama daerah itu Condet terlalu kecil ruang lingkupnya, maka kita berganti nama jadi Garuda Cat Factor supaya ruang lingkupnya juga lebih besar, dan kita nggak mau yang namanya hobi kita hanya sekedar wilayah Condet aja gitu kan. Makanya diganti namanya kayak Garuda Cat Factor. Siapapun orang yang mau bergabung sama Garuda Cat Factor langsung join aja ke kita tanpa melihat daerah, pekerjaan dia, usia dia. Yang penting kita satu hobi, bisa gabung ke Garuda Cat Factor. Kami tim yang ada di GKF Condet ini, kita membangun kualitas dan mobilitas untuk mendidik anak-anak yang tadinya main sering game online. Kita pengen mereka itu menjadi sehat saja dan secara natural. Unsur seni olahraganya ada. Seni olahraganya kita dapat. Terus yang kedua, kita saling mengenal silaturahim kepada tim-tim teman atau kawan-kawan lain tempat yang lain. Yang ketiganya itu adalah olah teknik skill. Teknik skill ini juga ada ampak dan dampaknya dengan yang positif. Bagaimana kita menjalani ini dengan silaturahim dengan baik, juga pun adu kekuatan. Kekuatan ini adalah tim kebersamaan yang dimana kita bangun dari awal yang tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak juara menjadi juara. Jadi kita membangun potensi-potensi anak muda juga untuk menghilangkan kejenuhan sebenarnya untuk kita bermain layangan. Paling enggak kan kalau yang di pemain layangan yang di kampung-kampung main di pinggir jalan itu jelas kan, benang-benang kalau putus
jalanan malah membahayakan orang. Jadi ada pesan-pesan moral yang harus kita sampaikan. Karena dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya lagi naik motor sama anak nih yang melintas jalan raya, itu ada benang melintas, itu hampir ngejerat anak saya. Saya lihat benangnya, alur cerita benangnya kemana, ada pemain layangan. Saya teriakin, "Mas, jangan main layangan, jangan sembarangan. Saya juga pemain layangan," gitu loh. Ayo kita gabung main layangan di lapangan pada tempatnya. Paling nggak ada pesan-pesan moral yang harus kita sampaikan. GKF juga gitu. Kalau ada teman-teman yang main di lapangan yang pada sembarangan tempat, ayo kita ajak dia. Gitu. Ayo kita main ke lapangan biar aman, safety first lah. Kalau untuk GKF, untuk lomba itu bukan masalah hadiah dan antusias pemenang. Yang penting adalah kami bisa silaturahim, kami berkenalan dengan tim-tim yang lain, kami satu sapa, yang penting kita bisa duduk dan ngopi bareng. Di akhir pertandingan ini menang kalah itu hal biasa, sudah biasa untuk kami, kalah menang, ibarat kata kita mah subsidi nyumbang lah, kondangan ibaratnya kalau kita mah sistemnya. Dulu kami ini kondangan terus, kami tidak pernah mendapatkan suatu hasil, tapi kami terus belajar dengan secara detail, secara keyakinan, skill kita olah, mabar bareng dengan tim-tim yang lain, kita ambil ilmunya, kita ambil sesuatu yang baik untuk kita berikan kepada tim GKF untuk belajar bareng-bareng, yuk bagaimana cara mengelola skill yang terbaik. Nah, lalu kita mengambil turnamen, itu juga kami dengan sesuatu yang tidak ada ego. Egonya adalah kita harus menang, tapi tidak. Di dalam hati kita adalah kita bagaimana bisa memantapkan atau merespon dalam pertarungan dari segi langit tersebut kita dengan secara sabar. Teknik kita harus olah dengan secara sabar, hasilnya ya inilah dengan tim kawan-kawan, hasil piala yang kami sudah jalani selama ini dengan secara tidak egois, tidak emosional, tapi kita selalu tetap rendah hati. Kuncinya rendah hati untuk GKF. Kalau memilih layangan tergantung kitanya sih ya. Ada yang berat, ada yang enteng, tergantung sikon angin juga. Kalau angin kencang kita pakai Sukhoi. Kalau angin agak kencang ya kita bisa biasa pakai misalnya Munaro, layangan seot, itu bisa. Tergantung kita bikin kali kamarnya aja, settingan layangan. Kalau misalkan angin kita pelan, kita kali kamar kita beratin supaya layangan enak, di ini kita tarik juga enak. Kalau angin kencang kita kali kamar kita entengin sedikit. Untuk GKF masalah gelasan sih sebenarnya semua all ya, gelasan siapapun pengrajinnya yang membuat, baik dari Bandung atau luar daerah, Jawa Barat atau segala pun, semuanya bagus kualitasnya. Tapi bagaimana diramai dengan teknik skill. Gelasan semua mau yang matot, mau non matot, mau yang molor, mau yang tidak molor, itu semuanya bagus gelasan. Menurut kami dari tim GKF, cuman hanya teknik skill lah yang bisa membuat gelasan itu menjadi yang lebih baik. 70% adalah di teknik skill, 30% pasti ada di benang gelasan. Jadi semua paling banyak adalah di teknik skill. Ya, ini gelasan yang biasa digunakan oleh tim GKF sendiri. Ini gelasan dari Garuda Cat Factor. Ini teksturnya agak sasa dan size yang digunakan ini 0,20. Saya lebih tergantung lagi angin ya. Saya pakai ini agak sasa. Saya lebih senang kalau angin agak sedikit pelan, jadi pakai yang agak sasa biar narik nggak terlalu cepat putusinnya. Tajam ini gelasan dan udah kenceng, nggak terlalu molor karena emang udah di treatment khusus buat
turnamen. Ini gelasan yang digunakan sama GKF juga, jempol dari The Legend Rajo Jakarta. Ini teksturnya halus, size-nya 0,20. Halus dia. Kalau anginnya agak kenceng saya biasanya pakai ini karena angin kenceng tuh gampang buat mutusin juga dengan gelasan yang agak halus. Ini udah kenceng juga, agak keras karena emang udah di treatment. Nah ini gelasan yang agak unik, gelasan panci. Ini gelasan yang emang tim GKF gunakan juga. Ini senarnya emang udah kenceng. Size-nya ini 0,22. Teksturnya agak sasak padi. Ini enak buat mutusinnya lawan juga. Tempel, buat tempel enak, buat main jepret juga enak. Ganjel enak kan? Ganjal juga enak ini. Keras, udah kenceng banget. Ya gelasan yang dipakai buat lomba-lomba atau turnamen, ya inilah piala-piala yang udah didapat sama tim GKF. Mudah-mudahan kedepannya menang terus pakai gelasan ini. Amin. Mantap lawannya. Di Condet aja, datang ke Condet. Kalau emang mau gelasan panci ada, gelasan jempol juga ada, GKF juga ada. Bolehlah datang aja. Mudah-mudahan gelasan juara buat kalian. Garuda Gate Factor komunitas layangan berharap para pemain layangan lainnya yang masih di jalan main layangan juga pada masih sembarangan tempat, ayo gabung bersama komunitas layangan lainnya, main pada tempatnya, bersilaturahmi dengan kita, jadi tidak membahayakan orang lain atau merugikan orang lain. Dan juga berharap layang-layang bisa jadi cabang olahraga kali ya? Mungkin nggak ya? Mungkin bisa. Mungkin nggak bisa. Mudah-mudahan. Soalnya salah satu Tradisional. tapi bergerak, intinya begitu. 2 tahun lalu Pak Jokowi juga main layang-layang di Monas sama Perdana Menteri India kalau nggak salah. Iya. Main layang-layangan hias. Ya. Layang-layangan hias ada wadahnya, sudah ada wadahnya. Ya, layang hias. Tapi layang aduan ini belum ada wadahnya. Jadi kita berharap para pencinta layangan ada wadahnya. Jadi kita berkiblat kemana nih? Syukur-syukur sudah bisa masuk ke cabang olahraga.